Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pengembangan peserta didik melalui layanan kegiatan. Saya Jeffrey Sagita Kurniawan akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan peserta didik. Pengembangan diri berarti mengembangkan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian, meningkatkan rasa percaya diri menjadi kuat dalam menghadapi percobaan dan menjalani hubungan yang baik dengan semuanya. Pengembangan potensi diri siswa ini bisa didapat dari dalam maupun luar jam pelajaran. Bisa didapat dalam layanan khusus sekolah atau ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, yang mana hal tersebut sebagai bagian kurikulum sekolah yang merupakan upaya untuk pembentukan watak, kepribadian, dan pengembangan potensi peserta didik. Kegiatan pengembangan peserta didik merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah. Pengembangan diri menjadi salah satu upaya yang dilaksanakan di setiap lembaga pendidikan dengan mengacu pada kurikulum yang telah dirumuskan di lembaga tersebut. Pengembangan diri dalam pelaksanaannya lebih baik dan lebih banyak menggunakan waktu di luar jam formal. Kegiatan pengembangan diri mencakup banyak kegiatan, sekaligus banyak melibatkan orang. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan pengorganisasian tersendiri. Pengertian pengembangan peserta didik dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan potensi diri pada peserta didik merupakan sebuah upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan khusus yang berkenaan dengan potensi yang dimiliki, dengan tujuan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki, meningkatkan kapasitas intelektual, serta memiliki kepekaan terhadap orang lain, sehingga menciptakan jiwa sosial yang baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengidentifikasi potensi peserta didik. Potensi akan nampak terlihat atau teraktualisasikan bila potensi diasah, distimulasi, dan dikembangkan oleh lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, potensi tidak akan nampak terlihat bila tidak diasah, distimulasi, atau dikembangkan oleh lingkungan sekitarnya. Nah, adapun cara untuk mengetahui bakat atau potensi seseorang atau peserta didik melalui 3 cara, yaitu dengan kemampuan umum, kreativitas, dan motivasi. Yang pertama, kemampuan umum. Kemampuan umum peserta didik dapat diketahui dengan melakukan tes intelijensi. Thurston mengemukakan bahwa kemampuan umum atau kecerdasan seseorang dapat dilihat dari yang pertama, kemampuan verbal, yang kedua, kemampuan kata, yang ketiga, kemampuan mengenai angka, yang keempat, kemampuan keruangan, yang kelima, kemampuan ingatan, keenam, kemampuan persepsi, dan yang ketujuh, kemampuan menalar. Selanjutnya, kreativitas. Cara kedua untuk mengetahui keterbakatan peserta didik dapat dilihat dari kreativitasnya. Nah, kreativitas anak atau peserta didik ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama itu peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dan yang kedua, sering mengajukan pertanyaan atau berpendapat. Yang ketiga, memberikan banyak gagasan atau usul. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat itu secara spontan. Dan yang kelima, mempunyai atau menghargai rasa keindahan. Dan yang ketiga adalah motivasi. Nah, cara ketiga untuk memahami keterbakatan ini adalah melalui motivasi. Dapat dilihat dari komitmen peserta didik melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik atau guru. Nah, indikator dari motivasi intrinsik itu peserta didik meliputi yang pertama tekun, yang kedua ulet, yang ketiga tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, yang keempat ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan, dan yang kelima selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin. Sekian dan terima kasih.
Untuk selanjutnya, saya akan membahas pada poin C, yaitu tentang bentuk layanan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan segala kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah sesuai dengan struktur program kurikuler yang berlaku untuk mencapai tujuan di setiap mata pelajaran. Jadi, kegiatan intrakurikuler kegiatan yang paling utama di lingkungan sekolah dengan kegiatan yang didasarkan pada kebijakan dari sekolah, di mana sekolah diberikan kebebasan dalam memilih strategi, metode, dan teknik-teknik dalam pembelajaran serta disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekolah. Tujuan dari proses tersebut merupakan bentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk dan mengubah struktur kognitif peserta didik berhubungan dengan tipe pengetahuan yang harus dipelajari dan harus dilibatkan peran lingkungan sosial. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran yang ditekankan pada keaktifan peserta didik. Selanjutnya, kegiatan kokurikuler. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di luar kelas dan jam sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membantu untuk mengajak peserta didik untuk dapat lebih menghayati atau meresapi atau mengajak peserta didik untuk lebih dapat memperdalami mata pelajaran yang sudah diperoleh oleh peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pelajaran ini mengajak untuk dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia pada peserta didik, hak mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapat ataupun mengembangkan potensi bakat yang telah dimiliki oleh peserta didik melalui program kegiatan-kegiatan wajib atau pilihan. Kegiatan kokurikuler ini dilakukan di luar kegiatan intrakurikuler karena kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penugasan atau kegiatan yang sifatnya wajib. Artinya, kegiatan ini harus diikuti oleh peserta didik. Kegiatan pemberian tugas ini disesuaikan dengan mata pelajaran yang sesuai dan yang bersangkutan, karena penugasan tersebut dilakukan bertujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang telah disampaikan oleh pendidik. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan-kegiatan yang dikembangkan pada aspek-aspek tertentu dari apa yang ditentukan pada kurikulum yang sedang dijalankan, termasuk yang bagaimana penerapan ilmu yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan yang dipelajari peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka di sekitar lingkungannya. Adapun tujuan dari ekstrakurikuler yakni yang pertama, menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat peserta didik agar dapat menjadi manusia yang berkreativitas tinggi dan penuh karya. Dan yang kedua, melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dan yang terakhir, mengembangkan etika dan akhlak yang mengintegrasikan hubungan dengan Tuhan, Rasul, manusia, alam semesta, bahkan pada diri sendiri.